Semangat pagi para sales Indonesia, kembali lagi di channelnya Coach Antonio Sarif. Halo. Dan channel ini banyak bahas mengenai selling ya, paling banyak selling, marketing gitu ya. Baik buat para sales yang mau belajar jadi sales super yang jago jualan, yang ngejar target sekarang agak ngoyo-ngoyo baca nonton video ini, macam-macam video yang ada di Coach Antonio Sarif ini, wah ini ada macam-macam nih Coach. Yes. Mulai dari sales mau berangkat dari nol gitu kan, atau mau gue takut jadi sales, nah nonton channel ini kalian bisa jadi sales mau jual apapun bisa gitu kan ya. Betul. Nah, untuk sebelumnya juga para viewer juga jangan lupa untuk like dan subscribe ya channelnya, karena selain gratis untuk like dan subscribe itu sangat-sangat membantu kita juga untuk bikin konten yang jauh lebih ini ya. Kontennya mungkin bagus, tapi mungkin kita juga butuh beberapa ini Coach ya, peralatan gitu kan ya. Nah, ini juga tempat kita juga udah ya puji Tuhan udah berubah ya. Jadi kita udah banyak perubahan, jadi model nggak gitu-gitu doang gitu kan. Terus juga untuk iklannya jangan lupa ditonton. Bahkan sekarang juga kameranya, kalau Anda perhatikan kameranya pasti lebih dari satu. Nah, betul. Beda banget ya. Kalau kemarin kita pakai kamera satu, udah susinya itu doang gitu. Itu doang yang mukanya ya. Kalau enggak yang edit mesti nge-zoom gitu. Ya, ini untuk apalagi di saat ini Coach. Jadi saat ini kan sales itu harus bisa nguasain ini juga teknik-teknik kamera ya. Betul. Naruh handphone. Jadi kalau bicara kan appointment juga kan sudah nggak boleh ini ya, ketemu orang gitu kan. Appointmentnya boleh, ketemunya nggak boleh. Ketemunya nggak boleh gitu ya. Jadi memang video call gitu akhirnya pakai Zoom, pakai laptop, mau pakai handphone. Kita ada ininya, ada tekniknya ya, di virtual selling nanti, tapi itu beda lagi ya. Dan untuk sekarang yang kita bahas ini yang bagian akhirnya funneling mastery Coach. Iya, jadi ini video yang ketiga. Video ketiga untuk funneling mastery. Nah, kalau kalian penasaran nonton dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu nanti deskripsinya ada di bawah. Betul, nanti silakan klik aja atau cari video pertamanya ini. Itu untuk bagian atasnya ya, untuk bagian funneling yang atasnya. Jadi kita tentukan dulu nilai produk yang kita jual berapa, target kita berapa, akhirnya ketemu rasionya dulu ya. Jadi kalau kita mau jual 10 berarti harus berapa nasabah atau berapa customer yang harus kita prospek kayak gitu, itu di awalnya. Kemudian yang kedua di target ininya, bayar personanya dulu. Jadi bayar personanya, jadi kita tentuin dulu target marketnya itu kita mau lempar produk kita ke usia berapa, kemudian tempat mereka hangoutnya di mana gitu kan, kumpulannya mungkin sosialitasnya di mana. Nah itu ya, jadi kita nggak salah lempar produk gitu kan. Jangan sampai iklan panci masuk di grup properti gitu kan. Nah iklan apa taruh di grup mana, nah itu ada semua di bayar personanya dulu ya. Kemudian yang ketiga yang video kedua lebih banyak bahas mengenai 3 market ya. 3 market. Nah, 3 market. Bagaimana caranya dapetin marketnya, apa yang harus dilakukan edukasinya supaya mereka belanja sama kita. Yes, betul. Jadi yang ini ya, yang cold, warm sama hot ya. Hot dan tofu, mofu dan GoFu. Jadi itu sebetulnya hampir sama Coach ya? Atau konsepnya sama ya? Sama. Jadi memang kita orang biar tahu dulu, paling nggak kalau kita ada traffic yang kita tuju, orang noleh dulu gitu kan. Ya, begitu dia noleh, wah apa itu, penasaran gitu kan. Begitu kepo, penasaran, kita ajar, kita kasih kisi-kisi dulu sampai mereka bisa beli sesuatu yang mungkin kalau kita punya produk kan ada yang mahal, ada yang biasa, ada yang murah. Nah mungkin yang murah beli dulu gitu kan. Udah coba ternyata berhasil gitu, punya jerawat juga sembuh gitu kan. Nah itu mulai perawatannya gimana, nah perawatan ditawarinnya, atau mungkin nanti udah selesai after salesnya gimana, nah itu masuk begitu jadi repeat, nanti hot ya, itu udah masuk hot. Nah untuk yang sekarang mungkin lebih arahnya video ketiga ini yang mau dibahas ini customer journey ya. Jadi customer journey ketika mereka mau belanja itu ada tahap-tahapannya. Jadi biar teman-teman dapat gambaran apa yang harus dilakukan. Jadi customer journey ya itu
diciptakan, dikembangkan oleh Lavitz dan Steiner, ya disebut namanya hierarchy of effect model, dan mudah-mudahan gambarnya ada di sini. Hierarchy of effect model. Effect model. Jadi artinya dia kasih gambaran bahwa ketika dalam jualan ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Jadi tahap yang ada 6 tahap. Jadi ada 6 tahap sebelum orang belanja. 6 tahap ya. Ya, tahap yang pertama adalah tahap di mana mereka, kalau kita kategorikan, disebut masih mereka dalam konsep berpikir. Jadi masih dalam pikiran. Masih kata orang, gua pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Ya. Jadi di tahap itu adalah di mana mereka mulai muncul adanya kesadaran, kayaknya menarik ya kalau gue beli. Kayaknya aku tertarik deh. Contoh kalau ngeliat iPhone, kayaknya handphone iPhone cakep ya. Atau kayak yang sekarang ya, saya tertarik dengan Asus kan. Betul. Ya, tertarik dengan notebook Asus yang pakai apa namanya? Pakai ada layar di bawahnya, dual screen. Itu kan saya tertarik tuh. Itu berarti saya tercipta awareness. Begitu ada produk, dia promosiin ke saya, ada di video-video, saya nonton, ih kok cakep ya. Jadi kita kayak sadar dulu produk itu eksis gitu ya. Ya, awareness. Kemudian ketika saya sadar, kemudian saya jadi ngerti, oh rupanya ini bisa dibuat itu loh Mike. Dia bisa nulis-nulis di situ loh Mike. Jadi bukan sekedar cakep tapi fungsional juga. Nah, itu adalah tahap knowledge. Apakah sudah beli? Belum, sampai hari ini saya belum beli. Makanya kalau Anda lihat komputer saya adalah merek Mac ya. Ya kecuali Mac, Apple memang mau mempromosikan saya kapal panjang untuk akan pakai Apple ya, mohon maaf ya. Tapi ada kepikiran saya akan memakai Asus. Tapi itu baru pikiran, belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Siapa tahu ada Lenovo juga mau atau mungkin mau sponsor ya, gitu, atau mau diadu produknya apa pakai. Ya kita senang ya. Bisa juga di sini merek Apple, yang di sini Acer bisa juga kan. Di sini Apple, di sini Asus. Karena beda antara trainer dan sales ini. Ya, beda. Dengan moderator bukan sales. Oh iya, betul. Ya, kita lanjut. Yang kedua adalah ketika tadi pertama dipikirkan, kemudian adalah mulai dirasakan. Nah, ketika proses dirasakan, mereka mulai muncul kayaknya, gue suka deh kayaknya nih barang nih. Kayaknya mulai datang ke toko, ngecek-ngecek barang, sering melakukan survei, coba-coba gitu ya. Coba-coba barangnya, dipakai, disentuh dan sebagainya. Kalau jual mobil kan masuk ke dalam, dia ngeliat dulu, ya kan? Dia jatuh cinta, itu kategorinya. Belum beli juga test drive kadang gitu. Betul, itu liking prosesnya. Berarti mulai dirasa-rasa. Nah, ketika sudah liking, suka, maka mulai preference. Artinya kalau sampai gua akan beli mobil, gua akan beli mobil itu. Sama kayak saya. Kalau saya sudah sampai di tahap preference, kalau sampai ada apa-apa dengan komputer saya akan beli komputer itu. Udah pasti itu ya? Udah pasti itu. Jadi artinya preference, berarti ada preference. Jadi kemungkinan beli ada nggak? Ada. Kecuali udah ada orang karena yang sudah dipertimbangkan. Sudah pertimbangkan, betul ya. Kecuali nanti ada sponsor yang mau nyumbang kepada saya, mungkin saya berpindah pikiran ya. Nah, itu tergantung law of attraction lah. Karena kan itu baru tahap preference, belum sampai tahap yang ketiga. Halo para viewers setia, jangan lupa juga ya, kita ada channelnya Coach Antonius Arif mengenai NLP. Nah, untuk kalian yang penasaran apa itu NLP dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari kalian, silahkan cek aja langsung ke channel NLP Leadership Indonesia. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Sekali lagi kita tunggu di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Betul. Tahap ketiga adalah tahap melakukan do. Nah, tahap do adalah di tahap dimana dia harus meyakinkan dirinya, conviction, dia harus merasa teryakini bahwa produk ini akan menjawab pertanyaan dia. Produknya jadi bisa benar-benar terpakai ya, benar-benar fungsional. Kepakai apa enggak, fungsional apa enggak? Betul. Ada problem apa enggak? Walaupun saya tahu Asus itu kan keyboardnya di bawah, berarti ada kemungkinan tangan saya akan turun ke bawah, dan which is ini bisa terjadi carpal tunnel. Ya. Mungkin ada pertimbangan ke situ akhirnya gitu ya. Sama kayak waktu saya beli MacBook, saya juga mempertimbangkan kabelnya USB-C, saya lagi mikir dongle-nya juga harga mahal, saya mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya saya baru memutuskan. Ketika saya punya MacBook Air, saya juga mempertimbangkan beberapa hal. Jadi sebelum memutuskan, saya harus pertimbangkan masak-masak. Itu berarti kalau itu adalah proses mempertimbangkan, berarti sudah tahap apa? Preference menuju ke conviction ya. Dia belum yakin, tapi dia masih kayaknya iya sih, gue mau beli merek ini. Pengen yakin lah istilahnya. Masih tolong belum yakinin gue dong gitu loh. Tolong pengen yakin berarti butuh ada pihak-pihak tertentu nih. Betul. Nah, jadi di setiap tahap itu barulah sampai proses di mana terjadilah proses pembelian. Nah, kalau kita lihat dari konsep ini, Mike, jadi apa yang kita pikirkan? Berarti setiap perjalanan customer journey-nya sama. Polanya sama. Polanya sama. Berarti yang pertama ciptakan kesadaran dulu.
Gimana cara menciptakan kesadaran? Ya tadi yang video sebelumnya udah dibahas ya. Apakah bikin e-book, apakah bikin kontes, atau bikin apa, YouTube grup kayak sharing, gini gitu kan. artikel, bikin grup WA, bikin apapun terserah. Tapi jangan langsung jualan. Kebanyakan orang langsung nembak, itu yang nggak oke. Jadi kita ciptakan kesadaran dulu sampai mereka dapat pengetahuan. Baru setelah itu baru masuk ke tahap berikutnya, mereka jadi suka. Nah, bikin mereka suka, biasanya suka itu baru terjadi kalau sudah mulai terjadi interaksi. Atau dia melihat barang itu dengan 3 dimensi dengan video. Makanya kenapa kita pilih YouTube? Karena buat customer kita yang selama ini adalah meng-hire kita rata-rata dari YouTube yang nonton dan melihat apa yang saya jelaskan. Itu yang membuat karena visualisasinya langsung dapat ya, bukan cuma suara, bukan cuma gambar. Apakah si orang trainernya, apakah seorang coachnya itu mempunyai pengalaman atau cuma ngomong doang, atau teori doang, itu berpengaruh. Nah, itulah di tahap yang namanya liking dan preference. Sampai suatu ketika dia bilang, iya deh, kalau ngomong selling udah ngomong Coach Arif aja lah, Coach Antonius Arif. Tapi kita belum butuh training selling, ya nggak apa-apa. Tapi udah ada di kepala mereka Coach Antonius Arif, that's it. Kalau terjadi sesuatu problem yang mengenai selling, bahkan mikirnya ke kita ya, udah atau kita mikir dulu. ke orangnya yang mau kita tuju ya. Nanti berikutnya baru bisa gampang jualannya lebih mudah. Berarti tinggal kita mengirimkan proposal dan meyakinkan kepada mereka bahwa pilihlah kita, itu adalah pilihan yang tepat. Itu jawab berikutnya, baru mereka belinya. Nah, jadi dari tahap-tahap customer journey ini adalah setiap tahap yang harus kita lakukan dengan strategi-strategi bagaimana terjadinya proses penjualan. Nah, kebanyakan orang tidak mempunyai kemampuan itu. Memang ada topik-topik lain, ada ngebahas tentang copywriting, gimana cara buat nulis dan sebagainya. Ya, itu sudah pernah kita bahas tentang AIDA dan AIDA dan sebagainya. Tapi konsep ini dulu yang tolong dipahami. Jadi, setiap proses penjualan itu tahap yang harus Anda lalui. Dan buat teman-teman ya, saya cuma mau kasih gambaran pada Anda, coba deh Anda buat bagaimana cara menciptakan awareness, kesadaran. Bagaimana caranya menjadi sebuah knowledge. Ya. Kadang sales mungkin yang kayak kemarin juga ada satu status Facebook gitu Coach. Gua penasaran barang gua ini udah murah gitu kan, gua stok juga udah banyak, gua udah banting harga, kok nggak ada yang beli, dia bilang gitu. Karena bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Kalau dia pikir sendiri kayaknya kemahalan, diturunin sendiri. Padahal yang mau beli harga juga belum tentu ada. Ini kayak gitu. pertanyaan Michael gini, ini menarik Mike. Jadi waktu itu saya pernah ketemu dengan satu pengusaha. Pengusaha itu bilang, jadi selama ini cara dia jualannya adalah, lu beli besi, dia jual besi, pabrik besi. Lu beli besi sama siapa? Sama si A. Harga lu berapa? Segini. Kualitasnya mana? Segini. Oke, gua bikin harga barangnya sama dengan harga lebih murah. Mau nggak? Dia bilang, mau. Dia bikin. Nggak dibeli lu. Dia marah. Gua udah capek-capek bikin barang yang lu mau dengan kuantiti yang lu mau, tapi ternyata lu nggak beli. Saya jawab, iyalah, nggak bakal beli. Kenapa? Karena ada preferensi lain yang kenapa dia mau beli. Itu yang disebut namanya, istilahnya ada yang saya sebut namanya value map. Ya, peta nilai-nilai. Nah, bisa jadi nilai-nilai tersebut tidak sesuai, maka wajar dia tidak akan beli, Mike. Walaupun lebih murah ya, gitu kan. Bilang kualitasnya sama. Kan kalau kita bilang kualitasnya sama, tapi kan masih kaya, bukan aslinya kan gitu. Jadi kan balik lagi, semua kan ada preference. Memang ada orang yang senang dengan kami, dengan Coach Antonius Arif untuk mengajak corporate Anda, tapi ada orang yang tidak suka juga kan. Itu kan masalah selera, preferensi. Gak Mereka masalah bisa lah itu gitu kan. Jadi balik lagi, jadi itu yang disebut preferensi. Tapi preferensi itu tidak akan terjadi kalau salesnya tidak melakukan prospecting, bikin awareness, kita tidak melakukan strategi marketing. Mungkin itu aja sih kalimat yang mau dibahas. Ya itu udah banyak banget. Kayaknya kita udah buka-bukaan banget nih masalah funneling masterinnya. Iya. Nah, jadi teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda. Jadi Anda kalau mau nonton video yang ketiga ini, sangat saya sarankan nonton dulu video yang pertama karena baru Anda dapat ngerti logikanya. Oke? So, oleh sebab itu, saya Coach Antonius Arif dan saya Michael mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.